Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Andriansyah, NPM 222191108. Di sini saya akan eh, meresum materi tentang perkembangan dan peserta didik dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama, kita masuk kepada perkembangan peserta didik. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertumbuhnya seseorang yang bisa diukur dan bisa dilihat. Contohnya, tinggi badan, berat badan, dan rambut. Kita masuk kepada perkembangan. Perkembangan adalah proses di mana seseorang mengalami perubahan yang tidak bisa diukur. Contohnya emosi dan cara berpikir. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Perbedaan dan pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertumbuhan bisa diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak bisa. Persamaannya, persamaan perkembangan dan pertumbuhan, keduanya merupakan progres perubahan yang progresif yang tidak bisa diubah secara tiba-tiba. Masuk kepada faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi adalah makanan yang masuk kepada tubuh kita. Yang kedua kondisi psikologis. Yang ketiga lingkungan. Yang keempat biologis. Kita masuk kepada fase-fase perkembangan. Yang pertama ada prenatal, yang kedua ada fase bayi, yang ketiga anak-anak, yang keempat remaja, yang kelima dewasa, dan yang keenam lanjut usia. Masuk kepada tugas perkembangan. Yang pertama, tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, jika berhasil melakukan tugas, maka hidup ia akan merasa bahagia. Yang ketiga, jika gagal, ia akan merasakan ketidakbahagiaan. Contohnya, ketika kita tidak bisa mengerjakan tugas, maka kita akan menimbulkan perasaan sedih. Lalu, masuk kepada sumber tugas perkembangan. Yang pertama, ada kematangan fisik. Belajar berjalan karena otot-otot kita siap digunakan. Yang kedua, tuntutan masyarakat belajar, membaca, menulis, berhitung. Jika kita tidak bisa melakukan tiga hal tersebut, maka kita akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga, adanya dorongan dan cita-cita memilih pekerjaan. Yang keempat, norma agama dan taat beribadah. Tugas perkembangan. Yang pertama, tugas perkembangan di anak usia 0 sampai 6 tahun. Yang pertama, belajar berjalan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, belajar membedakan jenis kelamin. Yang kelima, membentuk pengertian sederhana. Yang kedua, tugas perkembangan usia anak 6 sampai 12 tahun. Yang pertama ada belajar melatih fisik, yang kedua belajar membentuk sikap sehat, yang ketiga belajar bergaul dengan teman sebaya, yang keempat belajar keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung. Yang ketiga, tugas perkembangan anak remaja. Yang pertama, tugas mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencapai kematangan emosi. Yang ketiga, mencapai kematangan intelektual. Yang keempat, memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial. Lanjut kepada kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru atau tenaga kependidikan. Yang pertama, kemampuan profesional. Kemampuan ini harus dimiliki oleh setiap guru agar dapat selesai dengan baik dan benar. Yang kedua ada kemampuan pedagogik. Kemampuan untuk mengelola proses pembelajaran. Yang ketiga kemampuan sosial. Kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan murid, orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, kemampuan pribadi. Kemampuan ini harus dimiliki supaya murid bisa mencontoh guru dan menirukan guru. Peran guru. Ada 12 peran guru. Yang pertama organisator, yang kedua motivator, yang ketiga evaluator, yang keempat mediator, yang kelima inspirator, yang keenam klimator, yang ketujuh informator, yang kedelapan kulminator, yang kesembilan demonstrator, yang kesepuluh pengelola kelas, yang kesebelas fasilitator, dan yang terakhir sebagai inisiator. Itu merupakan peran-peran guru di dalam mengajarkan peserta didik. Lalu kita masuk kepada tugas-tugas guru. Yang pertama, ada mengembangkan bakat anak didik. Yang kedua, melatih anak didik supaya menjadi ahli. Yang ketiga, mengevaluasi perkembangan anak didik. Yang keempat, memberikan nasihat yang bijak. Yang kelima, sebagai panutan yang bisa diteladani dan dicontoh setiap anak didik.
Kita masuk kepada tahap pubertas. Pubertas adalah proses perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan kematangan fisik. Contohnya menstruasi, tumbuh janggut dan kumis, tumbuh bulu di ketiak dan sekitar kemaluan, tumbuhnya pada payudara pada wanita dan lain sebagainya. Kita masuk kepada tahap kenakalan dewasa atau remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku atau perbuatan remaja yang melanggar aturan atau norma. Contohnya seks bebas, merokok, bolos sekolah, tawuran, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pubertas kepada pria ada 5. Yang pertama tumbuh jakun, yang kedua tumbuh kumis dan janggut, yang ketiga dada membidang, yang keempat mimpi basah, yang kelima suara membesar. Ciri-ciri pubertas pada wanita juga ada 5. Yang pertama, tumbuhnya payudara. Yang kedua, terjadinya menstruasi. Yang ketiga, suasana hati mudah berubah atau mood swing. Yang keempat, tumbuhnya rambut di bagian ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kelima, kulit berminyak dan berjerawat. Cara mencegah atau mengantisipasi kenakalan remaja. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan anak, yaitu hubungan yang suportif atau saling mendukung antara orang tua dan anak-anak atau anak didik. Yang kedua, memberikan wawasan dan pemahaman tentang perkembangan remaja, terutama yang berkaitan dengan aspek psikologis. Yang ketiga, membuat aturan yang tegas. Yang keempat, ajarkan tanggung jawab dan berikan pujian padanya jika dia mau mengakui kesalahannya. Remaja harus diajari untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dan apabila mereka mau mengakui kesalahannya, jangan ragu untuk memberikan pujian kepadanya. Diharapkan anak dapat lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Yang kelima, menjadi sosok panutan yang baik. Apabila orang tua ingin anak remajanya berperilaku baik, maka berperilakulah baik pula. Hal ini dapat menjadi salah satu cara mencegah kenakalan remaja. Yang keenam, menjadi orang tua yang selalu ada untuk anak. Dengan cara ini, anak dapat lebih terbuka dan lebih dekat dengan orang tuanya, menjadi tidak tertutup dan dapat mencurahkan segala emosinya kepada orang tuanya tanpa rasa malu. Mungkin itu cara-cara mencegah atau mengantisipasi kenakalan remaja. Lanjut, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas terjadi banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.